Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh wa safiyyuhu min khalqihi wa habibuh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wahdina min 'indik wa afid 'alaina min fadlik وانشر علينا من رحمتك وأنزل علينا من بركاتك. وقال تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا. أما بعد. Hadirin jamaah Masjid Jami Al-Abrar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama adalah sama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena dengan begitu besar banyaknya nikmat, inayah, maghfirah serta hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, kita sama-sama bisa berkumpul kemudian bersilaturahim, dan yang tak kalah penting adalah telah kita laksanakan bersama salah satu rutinitas kita, yaitu melaksanakan salat maghrib berjamaah kemudian diikuti dengan zikir kepada Allah serta rutinitas ibadah lainnya. Ini merupakan suatu nikmat yang sangat besar, karena kalau kita sadari dan kita syukuri, insya Allah ini akan menambah terus bahwasanya ada lagi rutinitas ibadah yang lain. Kalau kita rasakan mungkin ada yang namanya nikmat bagaimana membaca Al-Quran, dan itu yang dirasakan bagaimana ya si tilawatul Quran tersebut. Bagaimana biasa kita membaca yang mungkin di Masjid Al-Abrar ya, Ratibul Haddad, dan subhanallah istiqomah dilaksanakan setiap ba'da asar atau menjelang maghrib ataupun ba'da maghrib. Ini merupakan salah satu dawam atau istiqomah yang mudah-mudahan terus dibawa oleh para jamaah Masjid Al-Abrar, yang dilanjutkan oleh generasi selanjutnya terus, yang insya Allah ini merupakan salah satu juga menjadi wasilah kita bertemu dengan Rasulullah SAW di hari kiamat kelak. Amin ya rabbal alamin. Karena kita tahu bagaimana pentingnya syafaatul uzma nanti, yang diceritakan bahwasanya ketika tidak ada lagi syafaat, maka Rasulullah memberikan syafaatul uzma. Inilah yang disebut dengan syafaah bersama para kekasihnya. Maka tergantung kita bagaimana sering kita bersama siapa, dan insya Allah itulah kita akan dikumpulkan bersama orang-orang yang kita cintai. Maka mudah-mudahan dengan rutinitas yang sering dilakukan oleh jamaah Masjid Al-Abrar, yaitu Ratibul Haddad, menjadi wasilah yang sangat penting nanti di hari kiamat kelak. Amin ya rabbal alamin. Dan juga salawat dan salam ini juga menjadi sebuah jalan bagi kita tatkala tilawatul Quran kemudian zikrullah. Ini merupakan juga penenang hati bahwa salawat merupakan banyak sekali manfaat serta faidahnya. Di antaranya bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan cahaya, dan Nur Muhammad adalah sebagai makhluk yang diciptakan pertama kali oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan adanya Nur Muhammad, maka diciptakanlah seluruh alam raya ini, seluruh kemudian langit dan bumi beserta isinya. Maka dengan kita bersalawat, insya Allah apapun urusan kita, masalah yang kita hadapi, yakin insya Allah semuanya diringankan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa barik wa sallim ajma'in. Dan yang berikutnya adalah marilah sama-sama kita membacakan surat Al-Fatihah, yang mana Fatihah ini Al-Fakir niatkan untuk kepada seluruh kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada, dan juga khususnya para guru-guru Al-Fakir min masyayikhina fi Misra umuman wa fi Iskandariyah khususan, Maulana Syekh Ala Muhammad Mustafa Naimah wa Maulana Syekh Abdus Salam Ali Syita, Maulana Syekh Muhammad bin Ibrahim bin Abdul Amas Al-Kattani wa Maulana Syahil Al-Qadi Ajali radhiyallahu ta'ala wa arda bi sirri asrar Fatihah
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم اجعل مجالسنا مجالس رسول الله وأيامنا أيام رسول الله وليالينا ليالي رسول الله واشرح صدورنا بعلوم رسول الله واملأ قلوبنا بأنوار الصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم ارحم موتانا واشف مرضانا وقض حوائجنا واملأ قلوبنا أمنا وإيمانا ونورا ويقينا وتثبيتا بسر حضرة النبي المصطفى والصفي المرتضى والشفيع المرتجى وإلى آل بيته الطاهرين المطهرين بسر أسرار الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم اغفر لنا ولوالدينا آمين. Alhamdulillah, insyaallah kita memasuki masih atau al-mabhath ats-tsalis, yaitu al-mauhibah, dan ini merupakan bahwasana buah ataupun hasil daripada perpaduan ketika kita telah mempelajari di bab sebelumnya, yaitu al-ilmu wal amal, kemudian ada yang namanya fase marahil al-amal, kemudian al-ilm. Maka ini merupakan buahnya, atau mauhibah kita artikan sebagai al-hibah atau pemberian atau juga anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Wa qala muallif radhiyallahu ta'ala anhu wa rada wa qala syekhuna wa murabbi arwahina maulana Syekh Abdul Salam Al-Syitah wa nafa'ana Allah bi ulumi fi darin amin ya rabbal alamin. Al mauhibatu hiya thamratul ilmi wal amal. Jadi coba kita sedikit flashback bahwasanya di dalam kita mempelajari ilmu tasawuf tidak asing ada yang disebut dengan al mauhibah. Ada yang mengatakan al mauhibah adalah al-ilmu laduni. Ada juga mengatakan mauhibah adalah al-ilmu al-hudur. Tetapi adapun semua perbedaan itu, bahwasanya yang paling penting dipahami bahwa al-mauhibah adalah thamratul ilmi, berarti pengetahuan kita apapun tentang yang pertama pasti adalah tauhid, aqidatullah, pengetahuan tentang meyakini akan kita menyadari bahwasanya Allah itu adalah Tuhan yang Maha Esa, yang Maha Kuasa, tidak Tuhan selainnya. Kemudian al-amal berarti ada sebuah aplikasi penerapan atau praktek di dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian terciptalah yang disebut dengan rukun iman, rukun Islam, kemudian ihsan. Maka al-amal memang paling penting juga, tidak kalah dari al-ilmu. Tetapi ketika dikatakan al-ilmu bila amalin la yanfa, kemudian wal amalu bila ilmin la yurfa, atau ketika ilmu ketika tidak diamalkan maka tidak ada manfaatnya, nol besar. Begitupun sebuah amal ketika tidak ada sebuah ilmu maka tidak akan naik atau tidak akan meningkat kualitas keimanan kita, meningkat derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini memang harus perpaduan. Ketika al-ilmu kita membutuhkan seorang mursyid, dalam hal ini adalah guru, ustadz, kiai, habaib dan lain sebagainya yang kita yakini dan kita percayai. Kemudian al-amal juga masih diperlukan sebuah bimbingan, maka inilah yang disebut dengan nanti thamratuha, yaitu al-mauhibah. Kemudian kita sudah membahas di antara ciri-cirinya adalah ketika seorang hamba mendapatkan mauhibatullah, ada di antaranya dibukakannya min insyirahi as-sabri, artinya telah dibukakan kelapangan hidupnya, baik dalam keadaan susah ataupun dalam keadaan senang. Dia merasa bahwasanya hati ini menjadi tenang, tentram, karena ada siapa? Tentu ada Allah Subhanahu wa taala.
Kemudian tentu juga telah diselamatkannya dari segala hawa nafsu yang telah kita bahas. Hawa nafsu ada 5, ada nafsu, kemudian yang pertama amar bisu, ini yang selalu memerintah kepada keburukan, kejahatan. Kemudian an-nafsu al-lawamah, yang kalau kita melaksanakan sebuah maksiat kita merasa dosa dan atau kita sering mengucapkan astagfirullahaladzim, itu namanya nafsu lawamah. Ada nafsu mulhimah, dan ini memang agak lebih naik, tetapi masih dalam kecenderungan kadangkala kita soleh, kadangkala nggak sampai maksiat tapi kita lalai. Mungkin ibarat kata kalau sholat udah waktunya agak nanti deh, mungkin inilah yang disebut dengan al-mulhimah. Kadangkala kita merasa soleh karena memang berkumpul dengan orang-orang soleh, kadangkala kita merasa di sini lalai. Bisa jadi karena waktu yang disibukkan, bisa jadi karena pekerjaan yang tidak kunjung selesai, bisa jadi juga dengan perkumpulan teman-teman yang memang di situ kita dibuat sibuk oleh keduniaan. Dan yang berikutnya ada an-nafsu, atau yang disebut dengan an-nafsu ridwaniyah, nafsu ketika kita melaksanakan sebuah amal, melaksanakan sebuah ibadah soleh, sudah tidak lagi memikirkan nanti balasannya apa, yang penting semuanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang terakhir pasti al-nafsu mutmainnah, atau ketenangan. Disinilah ketenangan batin kita, sudah tidak ada lagi yang namanya apa istilahnya ya, bisikan-bisikan. Ketika kita melaksanakan ibadah sholat, tidak lagi yang kita pikirkan balasannya surga, tetapi yang kita pikirkan adalah bagaimana kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang disebut dengan nafsu atau disebut jiwa. Ada lagi juga ketika seorang sudah mendapatkan mauhibah, pasti kecenderungannya akan kepada yang hak. Di sini yuhibbuhu al-haqqu subhanahu wa ta'yidillahi bi ibadihi bin nasri. Tentu kalau sudah cenderung dengan yang namanya kebenaran, akan selalu menolong semua hamba-hambanya, akan membantu, kemudian mensupport apapun yang ingin dilakukan kebaikan untuk hamba tersebut. Nah, sekarang kita bahas adalah wan nur atau cahaya. Di sini yang menarik adalah bahwa wan nuril ladzi yatala'la'u fi wujuhihim wa yaluhu fi a'yunihim idza nazaru. Ada cahaya yang ketika itu yatala'la. Jadi ada yatala'la, ada namanya yansyur, bisa kalau nggak salah, ada satu lagi semuanya menyelimuti. Nah, kalau yatala'la berarti memancarkan cahaya yang menyinari di setiap wajahnya. Kemudian akan nampak wayaluhu fi ayunihim, yaitu dari kedua matanya. Maka orang-orang yang penuh dengan mauhibatullah pasti penuh dengan sorotan matanya yang tajam, karena di situ sudah penuh dengan cahayanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedikit kita bahas ada perbedaan antara nur wanar. Nah, ini ada yang menarik, bahwasanya kalau nur itu memang ada sedikit perbedaan, ada juga sedikit persamaan dengan nar. Di sini pernah saya membahasnya, ada perbedaan yang sangat jauh ya. Kalau nur itu memang satu masdar, artinya satu pusat, satu sumber. Begitupun sebuah api atau nar. Ini yang menarik, perbedaannya cuma di huruf wawu dan huruf alif. Nurun, narun, sama-sama mengeluarkan cahaya. Tetapi yang nur, cahaya di sini adalah pasti melalui esensi yang sangat ilahi atau tinggi, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun nar, banyak yang mengatakan terjadinya sebuah api karena adanya sebuah gesekan. Kita lihat contohnya matahari, yang mungkin sekilas itu adalah sebuah cahaya. Dan perlu diketahui bahwa matahari itu dibentuk dari sebuah gumpalan gas yang di situ berkumpul, beradu, maka disebutlah cahaya. Hanya memang yang kita rasakan matahari ini menghangatkan, kemudian menerangi. Nah, tetapi pada hakikatnya memang matahari itu adalah panas. Kemudian bagaimana cahaya yang dimaksud di sini adalah cahaya yang penuh dengan pancaran sinarnya itu langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketika orang yang sudah dipenuhi nur, maka akan dikelilingi oleh malaikat-malaikat. Tetapi sebaliknya, apabila dia dikelilingi oleh ya na'udzubillah bisikan ataupun godaan setan, maka dikelilingi oleh api. Dalam hal ini api yang dimaksud adalah sebuah ajakan. Bisa jadi ajakan kepada maksiat, bisa jadi ajakan untuk selalu berkonflik, ataupun sesuatu yang membuat hati manusia itu tidak tenang,
berlawanan, pokoknya bawaannya adalah panas. Nah, inilah disebut dengan nar. Ini yang perbedaan antara nur dengan nar. Maka kemudian ada sebuah doa yang ini alhamdulillah selalu diamalkan dari guru-guru kami, yang kalau sering dibaca sebenarnya insya Allah bisa membuat hati kita menjadi tenang. Di sini kalau biasa kita baca zikir subuh, mungkin pernah ya, karena di sini memang waktu subuhnya singkat ya, jadi agak cepat. Kalau kita dulu di Mesir itu subuh itu lumayan lama, bisa makan waktu 20 sampai 30 menit. Makanya memang bisa, kalau orang-orang yang ini ya agak ya bersantai-santai ya nunggu muqomat baru datang. Tapi kalau kita yang menyadari ini memang ternyata banyak sekali faedah, maka kita isi dengan salah satu zikir yang kita baca, itu doanya adalah Allahumma ja'alli nuran fi qalbi, ya Allah jadikanlah hatiku cahaya di dalam hatiku sendiri. Kemudian wa nuran fi basyari, atau di sebuah atau semua namanya lapisan tubuh. Kemudian wa nuran fi sam'i, yaitu cahaya di dalam semua penglihatan serta telingaku. Wa nuran fi basari, penglihatanku. Wa nuran fi sya'ri, cahaya di dalam rambutku. Wa nuran fi lahmi, di semua kulit dagingku. Wa nuran fi dami, darahku. Wa nuran fi izam, cahaya di dalam tulang. Wa nuran baina yadayya, cahaya yang ada di antara kedua telapak tangan. Wa nuran an khalfi, atau min khalfi, dari arah belakang. Wa nuran an yami, dari kanan. Wa nuran an shimali, dari arah kiri. Wa nuran an fauqi, atas. Wa tahti, bawah. Allahumma zidni nuran, ya Allah tambahkanlah aku kemudian cahaya. Wa atini nuran wa ja'alli nuran. Maka doa ini kalau bisa diamalkan memang sangat baik sekali, itu antara azan dan iqamah ketika waktu subuh, seperti itu. Kita lanjut lagi. Di sini makanya hampir sama, bi wa fi afwahim idza tahaddatsu, atau yang ketika di dalam bibir atau mulutnya ini berbicara, maka juga dipenuhi dengan cahaya. Wa min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa min fawqihim wa min tahtihim. Maka di sini ternyata redaksinya sama, bahwasanya cahaya memang bukan hanya diperlukan untuk tubuh kita, tetapi dari arah depan, arah kanan, arah atas, arah bawah. Maka karena kita tahu bahwasanya memang godaan syaitan itu bisa dari belakang, bisa dari depan, kanan, kiri, tapi tidak ada godaan dari atas atau bawah. Ini menjadi pernah pembahasan kita juga, kenapa syaitan tidak mengganggu dari atas atau dari bawah. Ternyata jawabannya adalah ketika kita bisa menghadap ke Allah, itu berarti menandakan kita sedang bermunajat. Disitulah tidak ada ruang untuk para syaitan atau iblis. Begitupun ketika kita menundukkan pandangan, dalam hal ini berarti menjaga pandangan, nunduk ke bawah, atau kita bersikap tawadu, begitu juga syaitan tidak bisa mengarah dari bawah. Tetapi ketika dari kanan, ini ada yang mengatakan kanan itu melambangkan kita ke Yahudi ya kalau nggak salah. Kalau ke kiri itu adalah Nasrani. Adapun ke belakang ataupun ke depan, ini menandakan kita melihat dunia. Adapun ke depan kita melihat sebuah masa depan yang seakan-akan kita menjadi sombong, seperti itu. Kita lanjut lagi, wal busyra allati ta'tihim minallahi bil kashfi an manazilihim fil jannah. Kemudian ada kabar gembira yang datang kepada mereka, yaitu kepada orang-orang yang mendapatkan mauhibah minallahi bil kashfi an manazilihim, yaitu dibukakan sebuah tabir atau disingkapkan atau dibuka an manazilihim, bahwasanya nanti sudah akan tergambar bagaimana tempat-tempat mereka di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Yarawnaha bi a'yuni basiratihim wa yasma'unaha bi adzani qulubihim. Kemudian mereka melihat dengan ainu al-basirah. Nah, ini juga menjadi pembahasan yang penting juga. Ada namanya syu'a atau syu'aul basirah, ada ainul basirah, ada hakul basirah. Maka ini juga menjadi perbedaan. Ada yang mengatakan kalau ainul basirah itu lebih tinggi daripada hakul basirah. Tetapi ternyata kesepakatan para ulama tasawuf, hakul basirah adalah lebih tinggi. Nah, gimana penjelasannya? Ini juga saya telah mencatat, ada kutipan di dalam kitab Al-Hikam.
yaitu syu'aul basira yashhaduka atau yushhiduka qurbahu minka, yang disebut dengan cahaya hati atau cahaya akal. Nah, ini adalah bahwa cahaya akal berarti berdasarkan pengetahuan atau sense yang kita miliki karena kita telah belajar dengan apapun yang kita punyai. Maka di sini adalah dapat memperlihatkan Allah yang ada di dalam mana? Yang ada di dalam qurba minka, atau yang di dalam dekat ada dalam dirimu. Di sini penjelasannya bahwasanya ketika seseorang sudah memiliki kapasitas keilmuan tetapi masih berdasarkan akal, ini menandakan kita memang betul melaksanakan segala perintah Allah, dan juga kita akhirnya merasa ya kita dekat. Ini masih dalam tahap cahaya akal, dan ini benar adanya ketika contoh seorang dokter ketika mempelajari sains tentang ilmu kedokteran, dia jujur memakainya untuk orang-orang sakit, tidak ada pandang bulu segala macam, maka disebut masih cahaya akal. Juga bagaimana seorang politikus dia menggunakan jabatannya dengan kepentingan rakyat, itu juga sama, masih berdasarkan cahaya akal. Tetapi bagaimana ketika naik ke ainul basirah, dikatakan wa ainul basirah yushhiduka ada muka liwujudihi. Nah, di sini dikatakan bahwa mata hati, maka kata-kata basirah ini mengartikannya adalah mata hati atau mata batin, dapat memperlihatkan kepadamu tentang ketiadaanmu. Yang dimaksud adalah contoh yang paling real ketika kita melaksanakan sholat. Ini memang masih umum bagi kita ya, ketika melaksanakan sholat itu tujuannya mendapatkan surga, sebenarnya ini masih dalam kapasitas cahaya akal. Tetapi seorang hamba yang sudah memiliki ainul basirah, bahwasanya dia beribadah sholat itu tentu tujuannya adalah meraih ridho Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dia akan yakin dengan seyakin-yakinnya dia masuk surga itu bukan karena ibadahnya, tetapi karena rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang terjadi dalam diri kita, baik dari al-fakir juga kepada jamaah sekalian, semuanya adalah merupakan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentu tidak lepas karena memang usaha juga, kemudian ada bimbingan dari guru-guru kita, maka insya Allah disinilah rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala turun ke muka bumi. Kemudian bagaimana ketika kita membahas haqqul basirah, di sini dikatakan wa haqqul basirah yushhiduka wa wujudihi la adamuhu wala wujuduhu. Berarti adalah di sini maknanya cahaya ilahi. Makna cahaya ilahi menunjukkan kepadamu hanya adanya Allah, bukan karena ketiadaanmu, bukan juga keberadaanmu. Atau di sini sudah memang orang yang kita sebut adalah al-arifu billah atau para waliullah, atau juga di dalam Al-Quran bahasanya ulul albab. Ini sudah memandang semua yang ada di dunia memang sama atau bahkan tidak dibutuhkan. Maka kita lihat bagaimana termasuk sang pembuat syair ini adalah kitab Al-Hikam Ibnu Athaillah Sakandari, merupakan karena karomah beliau telah menulis syair-syair penuh dengan hikmah, beliau sudah tidak lagi membutuhkan yang namanya karunia dunia, karena benar semua itu ya pasti menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan sampai memandang orang-orang yang di luar agama Islam ini itu juga pasti mereka butuh Allah, hanya memang kita nggak paham bagaimana cara orang-orang saudara-saudara kita yang belum mendapatkan kesempatan cahaya Islam seperti itu. Hanya kita masih memandang mereka adalah orang ya di luar Islam, atau suka kita dalam tanda kutip ya orang kafir. Ini memang masih tingkatan-tingkatan yang harus kita perbaiki sebenarnya. Hanya butuh proses, hanya butuh juga kita bimbingan dari Allah melalui para ulama. Mudah-mudahan kita juga diberikan ainul basirah, dan syukur-syukur kita juga diberikan hakul basirah, sehingga memandang orang itu bukan hanya status sosial, kemudian agama, dan yang paling penting adalah strata kita bersama orang-orang tersebut. Kita bahas lagi wa difa'illahi ta'ala anhum wa ghairatihi subhanahu alaihim. Dan diantara juga ciri-ciri yang mendapatkan mauhibatullah adalah dilindungi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, wa ghairatihi atau selalu atau diberikan sebuah perisai, diberikan sebuah semangat, yaitu untuk apa? Untuk wa yujammiluhumullahu bihi min ma'ani mahabbati. Karena apa? Sudah ada yang disebut mahabbah,
kecintaan kepada Allah. Kemudian fatarahum azmin yuharrikuhu asyauqu ilallahi unsuhum wa thiqatuhum billah wa tawakkuluhum 'ala Allah. Di sini ada 4 unsur, yaitu makna mahabbah. Yang pertama adalah makna asyauq. Asyauq berarti kita katakan sebuah rindu kepada Allah, berarti ini memang masih sebenarnya tahapan pertama. Setelah syauq akan ada namanya al-unsubillah. Ini sudah merasa dirinya memang dekat dengan Allah tapi tidak menyatu. Maka ini pernah kita bahas kenapa bahwasanya wahdatul wujud itu bukan bagian dari ilmu tasawuf. Karena kita tidak mungkin atau bahkan tidak bakal sampai bahwasanya kita menyatu dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang bisa adalah kita merasa dekat, karena saking dekatnya maka cahaya Allah itu ada, maka disitulah kita bisa menebar cahaya tersebut. Bukan kita merasa bersatu dengan Allah. Ini yang banyak disalahpahami. Makanya ada istilah tasawuf versi Al-Hallaj ya. Mungkin itu beliau juga sebenarnya sih secara ininya bagus. Awal-awalnya hanya ketika sudah merasa wahdatul wujud itu disalahgunakan. Ada juga kita suka mendengar Syekh Siti Jenar ya. Ini juga merupakan kalau bahasa Jawanya manunggali gusti ya kalau nggak salah. Nah itu juga ini hal yang kurang tepat, karena memang mau bagaimanapun kita seorang hamba, kita adalah hamba yang hina, tidak mungkin bisa menyatu dengan Allah. Yang dimaksud adalah mendekatkan diri kepada Allah, kemudian cahaya Allah itu keluar kepada kita atau masuk kepada jasad kita, kepada hati kita, disitulah kita akan bisa menebar cahaya lagi kepada lainnya. Maka mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kemudahan bagi kita untuk selalu bisa mendapatkan cahayanya, kemudian bisa mendapatkan nurnya, mendapatkan hidayahnya. Maka disitulah juga kita bisa menebar kebaikan kepada semua orang. Dan berikutnya ada wasiqatuhum wa tawakkuluhum 'ala Allah. Thiqah berarti sebuah hubungan atau yang sangat erat. Maka ketika seorang hamba sudah berada di dalam tahap al-unsubillah, maka thiqah ataupun pegangannya atau kendalinya sudah lagi bukan dikendalikan oleh manusia tersebut, tetapi sudah dikendalikan semuanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ini yang disebut dengan al-maqamu ar-ridha. Apapun takdirnya, apapun keputusannya, semuanya adalah lillahi ta'ala. Dan yang terakhir ada at-tawakkul. Maka memang ada yang mengatakan at-tawakkul ba'da ikhtiyar. Ternyata itulah benar, karena mau bagaimanapun kita masih hidup di dunia ini tidak lepas daripada usaha terlebih dahulu. Usaha didahulukan, kemudian tawakal atau berserah dirilah kita kepada Allah, barulah ini yang disebut dengan maqam tawakal. Memang di sini ada maqam-maqam lagi. Ada istilah maqam syauq, ada maqam al-uns, ada maqam athiqah, at-tawakkul, serta maqam yang kita sebut dengan nanti al-munajat. Maka segala hajatnya ini sebenarnya bukan lagi kita meminta hal yang bersifat duniawi, tapi bagaimana kita selalu menjaga keistiqomahan, bagaimana kita selalu bisa menjaga hati ini agar tidak berpaling dari Allah, agar tidak lagi kita selalu berbuat yang seakan-akan kalau kita melihat manusia itu yang kita lihat adalah kebaikannya, bukan kejelekannya, seperti itu. Mungkin kita cukupkan dulu sampai di sini pembahasannya. Mudah-mudahan apa yang telah kita pelajari hari ini dari ciri-ciri mauhibah mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan juga setelah kita mempelajari mauhibah, mudah-mudahan kita bisa lagi mengasah hati kita, termasuk al-fakir khususnya. Karena memang pembahasan mauhibah ini tidak akan pernah terputus, baik dalam ruang ataupun waktu, baik dalam kondisi di zaman Rasulullah sampai pada kondisi saat ini. Tergantung bagaimana kita bisa mengikuti para ulama kita, para auliyaillah, kemudian para mufassirin, muhaditsin, yang itu murni semuanya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadanallahu wa yakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.